Saya tidak pernah bosan mengangkat kisah tentang para ilmuwan Indonesia yang masyhur di negeri orang. Mereka itu membuat kita kagum, bangga bahwa ada orang-orang Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di kancah internasional. Dua narasumber malam ini contohnya. Dua ilmuwan ini memiliki seabrek penemuan ilmiah yang mereka patenkan di negara tempat mereka tinggal sekarang. Yang jadi pertanyaan kita adalah, apakah mereka akan tetap berada di negeri orang atau mereka akan kembali untuk mengabdi di negeri sendiri? Untuk mencari tahu, kita panggil langsung saja Nelson Tansu. Iya, terima kasih banyak. Makasih banget. Iya, masih muda jadi saya panggil Bung Nelson aja ya. Nelson juga boleh. Oh Nelson, Iya. Bung aja lah. Bung Nelson, selamat datang di Indonesia. Terima kasih juga, for having me di sini ya. Baik, saya dengar Anda tinggal di Amerika ya. Iya, di kota Bethlehem, Pennsylvania. Pekerjaan Anda sebenarnya apa ini? Saya jadi profesor di Lehigh University. Profesor? Iya, sudah. Semudah ini? Terima kasih. Tunggu. Kita cek, soalnya sekarang banyak ijazah palsu beredar. Benar juga. Banyak gelar-gelar yang kemudian kita ragukan. Anda profesor beneran? Beneran kebetulan. Kebetulan beneran ya? Iya, kebetulan beneran. Udah Iya, 12 tahun di Lehigh sih. Oh, tunggu dulu, Anda umur berapa sekarang? Sekarang umurnya 37. Tunggu dulu, 37 sudah profesor? 37 tahun ya, bener. Jadi sebelum profesor, Anda doktor? Iya, S3-nya di Wisconsin. Umur berapa dapat doktor? 25 kebetulan. Berapa lama Anda sebenarnya sudah tinggal di Amerika? Saya pergi ke Amerika waktu umur 17, waktu pendidikan S1, setelah selesai dari SD sampai SMA di Sutomo 1 Medan ya. Jadi waktu S1 umur berapa? Waktu itu umur 20. Iya. 20, saya baru tamat STM. Saya dengar Anda punya penemuan ilmiah dan sudah dipatenkan. Betul? Benar. Dalam studi ilmiah itu biasanya terdapat dua hal yang penting ya, yaitu publikasi di jurnal internasional dan juga kadang-kadang juga soal paten. Itu ada dua hal agak berbeda. Okay. Kalau jurnal ilmiah itu lebih kayak mengenai soal hal-hal yang merupakan penemuan pertama gitu di dunia ini ya. Dan juga paten-paten itu biasa lebih fokusnya pada inovasi yang untuk aplikasi kepada semoga untuk adalah aplikasi di industri gitu. Ya, jadi dua-duanya ada gitu. Menarik ya. Dan Anda lakukan kedua-duanya. Iya benar. Nanti kita akan tanyakan penemuan ilmiah apa yang sudah Anda patenkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mengenal lebih jauh Nelson Tansu berikut ini. Bagi masyarakat Indonesia, nama Nelson Tansu mungkin belum banyak dikenal. Tetapi, siapa sangka dialah sosok yang mengharumkan nama Indonesia di berbagai negara di dunia atas prestasi dan dedikasinya di bidang fisika. Nelson Tansu adalah pria kelahiran Medan 20 Oktober 1977 silam. Ia adalah putra kedua pasangan Iskandar Tansu dan Lili Au. Ketertarikan Nelson pada bidang fisika tumbuh sejak ia masih belia. Kala itu, Nelson gemar membaca biografi fisikawan ternama dan termotivasi untuk menjadi profesor fisika ternama di Amerika. Untuk mewujudkan mimpinya tersebut, selepas SMA tahun 1995, Nelson melanjutkan pendidikannya ke Universitas Wisconsin di Amerika dengan mengambil jurusan matematika terapan, teknik elektro, dan fisika.
Universitas Wisconsin hingga akhirnya meraih gelar doktor di bidang electrical engineering pada tahun 2003 saat usianya baru 25 tahun. Kini, Nelson mengajar sebagai guru besar di Lehigh University, Pennsylvania, Amerika. Ia mengajar mahasiswa di tingkat master, doktor, serta postdoktoral di Departemen Teknik Elektro dan Komputer. Ia melakukan ratusan riset dan menulis ratusan jurnal yang telah dipublikasikan di berbagai konferensi di tingkat internasional. Ia juga memiliki 14 paten atas temuan ilmiahnya. Prestasi Nelson ini sungguh membanggakan nama Indonesia. Saya kembali mau tanya soal paten. Jadi penemuan ilmiah atau inovasi yang Anda lakukan, apa yang membuat Anda merasa bahwa itu layak dipatenkan? Bidang kita itu ada dua yang dapat saya katakan secara garis besarnya. Yang satu itu adalah teknologi semiconductor yang dipakai untuk membuat LED teknologi. Lampu-lampu LED yang kita kenal itu? LED teknologi yaitu lampu-lampu yang menggantikan bola lampu yang biasanya kurang efisien ya. Ya. Bidang kedua itu adalah membuat semiconductor yang untuk sebagai laser yang dipakai untuk komunikasi fiber optik. Saya akan tanyakan lebih lanjut, tapi saya ingin tahu umur berapa sebenarnya Anda ke Amerika waktu itu ya? 17. Oh, 17 itu Iya, tadi? Iya. Dari Medan? Dari Medan. Tembak langsung ke Amerika? Iya. Nggak kaget-kaget itu ya? Orang-orang Batak biasa ke Jakarta aja udah kaget-kaget itu. Tidak kaget karena memang saya sejak kecil tuh sudah tahu sih bahwa memang tujuan saya itu adalah ke Amerika Serikat untuk menjadi profesor ya. Tunggu dulu, waktu kecil sudah cita-cita jadi profesor? Iya, waktu sekitar umur ya mungkin 6 atau 7 lah. Kok bisa? Di keluarga kita tuh memang ada beberapa paman saya tuh memang juga profesor dan juga mendapat S3 di luar negeri waktu dulu ya, zaman-zaman dulu, sudah tahun 70-an. Dan waktu sekitar umur 6-7 itu saya diekspos kepada apa yang disebut sebagai profesor gitu. Dan kemudian tuh kayaknya merupakan pekerjaan yang sangat bagus ya kayaknya ya. Jadi ngajar di universitas. Walaupun masih kecil dengar profesor, belum tahu artinya apa, tapi pokoknya aku ingin jadi profesor gitu karena ya. kebetulan saya ada cousin saya ya, maksudnya sepupu ya, yang memang jadi profesor juga waktu itu. Jadi Anda dibanding-bandingkan dengan... cousin saya tuh lebih jauh dari kita, sampai 20 tahun di atas saya. Anak kecil dibandingkan dengan orang yang dewasa Jadi gitu. saya bisa melihat, ini kayak bagus ya, kayaknya semua kakek saya tuh bangga gitu kepada mereka. Jadi artinya tuh kayaknya mungkin saya harus jadi begitulah, katakanlah. Anda mulai kelihatan pintar itu umur berapa sih? Saya kok sampai sekarang belum kelihatan. Saya kira sebenarnya bukan soal pintar lah ya. Kalau dari ranking itu mungkin sejak SD lah. SD Ya, kelas itu namanya 1 dan 2. pintar itu. Tetapi saya sebenarnya tidak mau mengatakan dengan cara apakah pintar atau tidak ya. Maksudnya saya sebenarnya banyak yang nggak tahu juga ya bahwa waktu TK itu ya, waktu TK A dan B kalau nggak salah ya, itu saya tuh juara terakhir atau juara 2 dari belakang lah. Di TK A dan B, serius. Belum kelihatan itu ya. Tidak ada prospek lah ya waktu itu. Lalu waktu itu mama saya tuh loncatin saya itu ke SD. Di SD itulah barusan saya tuh menunjukkan bahwa ada prospek yang lebih cerah katakanlah ya. Dan katakanlah itu sebenarnya bukan soal pintar atau tidak. Di SD itu kan pelajarannya itu lebih serius. Waktu di SD itu pelajarannya menulis dan juga membaca. Dari situ dan baru matematika Anda lebih begitu. fokus. Memang dari dulu udah fokus sih. Cuman maksud saya tuh waktu kecil tuh pelajaran yang seperti menggambar, menari, bernyanyi dan segalanya yang di TK itu saya benar-benar tidak ada harapan lah katakanlah ya. Tidak ada sampai sekarang juga tuh. Menarik karena tentu kita ingin tahu bagaimana sampai anak Medan ini bisa sampai tinggal menetap di Amerika dan menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah ya.
Kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Saya dengar belakangan Anda tertarik untuk membuat komik cerita tentang Anda. Betul? Saya tuh sebenarnya tuh dijadikan objek. Oleh istri. Bener.